yang tidak akan kita buka. Di prolog atau introduction, perkenalan dengan kitab pewahyuan ini, Yohanes di Pulau Patmos mencatat bahwa inilah wahyu Yesus Kristus. Tujuan akhir kitab Wahyu bukan supaya kita interpretasi itu dan ini, tapi supaya kita hidup berjaga-jaga, supaya kita kenal Yesus di akhir zaman ini, agar tidak seorang pun di antara kita binasa. Seperti yang tadi saya sudah tunjukkan, menu ibadah, 5-5-nya beda-beda, jadi saya harap Anda betul-betul Qingtian Puhuijia. Nanti Anda bisa belajar firman, dan saya yakin Anda juga sudah membaca Wahyu 6-9 yang saya minta hari Minggu kemarin. Supaya bisa maksimal mengikuti pengajaran ini, sekarang kita di Wahyu 7, dengan judul di ibadah kedua, kebangunan rohani bangsa Yahudi di masa antikristus. Lalu apa hubungannya sama kita? Agar kita diingatkan bahwa sekarang ini masa anugerah Anda dan saya. Orang Israel saat ini mati rohani. Berapa banyak sih gereja di sana? Kenapa mereka belum mau menerima Yesus? Yesus hanyalah anak si tukang kayu, si rabi itu. Kenapa mereka masih berpegang teguh pada agama Yahudi yang seluruhnya tentang Torah atau Taurat Allah di perjanjian lama, tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias? Kalau Anda lihat di tembok ratapan di Yerusalem, orang Kristen sebenarnya nggak usah ikut-ikutan. Kalau ikut ya nggak apa-apalah. No harms done. Nggak akan gimana, nggak akan mempengaruhi keselamatan. Tapi sebenarnya mereka berdoa begini. Lihat yang ortodoks pakai topi. Langsung di sininya juga ada lintingan rambutnya. Itu rambut asli, bukan wig. Mereka berdoa minta Mesias datang untuk pertama kali. Karena mereka masih umat Tuhan. Umat pilihan Tuhan di perjanjian lama masih tidak percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mereka berdoa supaya Mesias datang menolong Israel untuk memulihkan kerajaan Israel. Sampai sekarang orang Yahudi masih berdoa minta keamanan. Sebenarnya kasihan. Saya tidak masuk ke politiknya, tapi kepada nubuatan firman. Jadi kalau saya datang ke tembok ratapan, saya tidak berdoa dengan cara yang sama seperti orang-orang Yahudi. Karena saya percaya Yesus adalah Tuhan, sekalipun saya orang Indonesia. Zaman dahulu, waktu zaman Musa, zaman perjanjian baru malahan, kita orang Asia, nenek moyang kita masih menyembah berhala. Tapi hari ini kita yang terkemudian menjadi terdahulu karena Injil yang diberitakan kepada kita. Sekarang ini masa anugerahnya kita. Kalau sekarang masa anugerah kita nggak tumbuh, kapan lagi? Mari kita baca Wahyu 7 ayat 1. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel tentang kebangunan rohani bangsa Yahudi di masa antikristus setelah pengangkatan gereja Tuhan. Kemudian daripada itu aku, kata Yohanes di Pulau Patmos, melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon, berhenti. Yohanes di Pulau Patmos dapat pewahyuan, dia melihat ada 4 malaikat berdiri di 4 penjuru angin bumi. Mereka menahan keempat angin dunia. Ini bukan angin seperti yang kita pahami yang berembus di wajah kita atau angin di pantai. Angin ini sebenarnya kata-kata profetik kejahatan di dunia, amoralitas dan kefasikan. Sebenarnya sampai hari ini masih ada yang menahan angin gila-gilaan berhembus di bumi ini. Penahannya tiada lain adalah gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau sekarang dunia ini nggak bisa sampai total bejat atau jahat, itu karena masih ada Holy Spirit filled conscience atau masih ada hati nurani yang dipenuhi dengan Roh Allah. Gereja masih berpengaruh sekalipun gereja nggak sempurna. Injil masih diberitakan. Jadi mau liar itu nggak bisa sampai bagaimana. Masih ada penahannya. Tapi jikalau penahan itu sudah diangkat, kalau gereja itu sudah mengalami pengangkatan di udara, 2 orang berjalan di ladang, ini fenomena dunia, yang satu diangkat, satu ditinggalkan. 2 orang tinggal seranjang, suami istri beda iman, kalau dua-dua bukan suami istri, pasti dua-dua ketinggalan di ranjang. Jikalau hal itu terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Kristus,
Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 dan di surat Paulus juga di Tesalonika, dalam sekejap mata ketika orang-orang kudus seluruh bumi dari ujung ke ujung mendengarkan sangkakala, tapi hanya mereka yang mendengarkan, orang dunia tidak akan dengar apa-apa, kita akan di dalam sekejap mata berubah rupa dan bertemu dengan Kristus di awan-awan. Itu firman. Cuman kita nggak tahu kapan. Jangan percaya orang yang mencoba memprediksi waktu, baik tahunnya kayak bulannya, harinya apalagi jamnya, udah nggak usah percaya yang gituan. Tugas kita hanyalah hidup berjaga-jaga. Nah kita bersama dengan Roh Kudus, gereja perjanjian baru yang penuh dengan Roh Allah, itu menjadi penahannya. Nggak usah dibuka, tapi di 2 Tesalonika ditulis begini. Sebenarnya roh kedurkaan itu secara rahasia sudah bekerja, tapi penahannya ada, jadi mereka tidak bisa keluar. Tapi kalau penahannya itu sudah diambil, maka sang antikristus itu akan dinyatakan kepada dunia ini. Karena yang menahan masih ada, yaitu kita. Di kebaktian 1 tadi saya sampaikan, kalau sampai pengangkatan terjadi, itu akan menjadi fenomena dunia. Kenapa antikristus itu bisa bangkit dan dia bisa naik daun? Karena terjadi kekacauan secara global, dibutuhkan semacam krisis untuk membuat pahlawan itu bisa muncul. Tapi pahlawan kali ini bukan Kristus, yang diinginkan oleh dunia adalah antikristus. Dunia yang sentimennya anti-Kristen, anti-Kristus, anti-pendeta, anti-gereja. Nanti mereka akan dapat yang mereka inginkan. Pada akhirnya Tuhan akan berikan pada mereka keinginan hati mereka. Mereka akan jatuh ke bawah kaki sang antikristus. Keempat malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi itu menahan keempat angin dunia. Kefasikan, kejahatan, amoralitas tetap ada batasnya. Misalnya di benua Amerika, itu sudah amoralnya seperti apa. Tapi masih ada suara yang kudus di situ. Mau gimana pun juga aborsi dihalalkan, LGBT, tetap ada yang protes. Tetap ada yang menahan. Tetap ada juga yang berdoa agar terjadi kebangunan rohani. Sang antikristus tidak bisa muncul selama masih ada gereja perjanjian baru. Karena yang mengikat dan melepas masih ada di bumi, yang punya kunci kerajaan sorga, yaitu kita. Coba bayangkan, tanpa gereja dunia ini jadi apa? Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Dia melihat seorang malaikat lain yang muncul dari tempat matahari terbit. Dia membawa meterai Allah yang hidup. Jadi ada 4 malaikat yang disuruh merusakkan bumi dan laut. Sekarang 4 malaikat itu ditahan. Jadi ada pro kontra. Apakah 4 malaikat ini malaikat Tuhan atau malaikat jatuh? Atau setan yang ditahan pada 4 arah mata angin. Yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Masih ada yang menahan. Apapun lah, gak peduli malaikat. Intinya adalah, kenapa bumi ini masih ada moralitas? Kenapa di dunia ini orang masih percaya Tuhan? Karena masih ada yang menahan. Masih ada kasih karunia. Ini tergolong masa anugerah. Sekalipun berdarah-darah. Kayaknya seperti mau meletus saja gunung ini namanya dunia. Di dalamnya terkandung semua orang yang sudah anti-Kristen. Anti-Kristen, cepat lambat juga akhirnya akan anti-Kristus. Saya tidak bicara tentang agama. Saya bicara tentang spiritnya. Roh dunia ini kan, coba lihat, coba renungkan. Mana gampang sekarang jadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dunia ini jahat. Tapi masih ada yang menahannya. Ada malaikat-malaikat yang ditahan pada tempatnya, malaikat-malaikat tidak boleh merusakkan bumi dan laut. Lalu muncul seorang malaikat lain di ayat 2 dari tempat matahari terbit, yaitu dari timur. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. By the way, Wahyu 7 ini adalah kejadian sesudah pengangkatan gereja Tuhan. Ceritanya,
Di pasal 7 ini gereja sudah tidak ada. Gedungnya masih ada, mungkin orang-orangnya sebagian masih ada, karena di gereja juga nggak semua sungguh-sungguh. Bukankah Yesus berkata pada akhirnya nanti Tuhan akan memisahkan orang-orang, memisahkan domba dan kambing. Itu bukan hanya waktu penghakiman, tapi juga pengangkatan. Lalang dan gandum itu nanti akan dikumpulkan. Gandum masuk lumbung, lalang dibuang, bahkan dibakar. Jadi di dalam gereja pun Maleaki sudah memperingatkan pada akhir zaman ketika Tuhan mengutus Elia supaya hati anak berbalik ke bapak, hati bapak berbalik ke anak, agar Tuhan jangan memusnahkan bumi. Dengan jelas dan lugas di kitab Maleaki, yaitu kitab terakhir perjanjian lama, Tuhan berkata akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Saya percaya gereja kita ini percaya pra-tribulasi. Ada gereja yang percaya mid-tribulasi, artinya kita akan mengalami setengah jalan masa pemerintahan antikristus yang berusia 7 tahun. Ada juga yang percaya post-tribulasi atau kita akan mengikuti semua 7 tahun, baru setelah itu ada pengangkatan. Saya percaya bukan karena takut aniaya. Aniaya sudah terjadi sekarang. Saya percaya tribulasi karena Tuhan itu adil. Sebenarnya logis pikirannya. Sang antikristus itu merajalela. Gak bisa sang nabi palsu itu berjaya selama masih ada gereja yang penuh dengan Roh Kudus di atas muka bumi. Gak mungkin bisa. Jadi jangan bingung dengan teori yang di luar sana. Gereja kita percaya kita diangkat dulu, baru sang antikristus dinyatakan. Lalu 7 tahun pemerintahannya. Padahal zaman sekarang, aniaya di mana-mana. Gereja ditutup di mana-mana. Sekarang orang Kristen dicemoohkan di mana-mana, sosial media atau bukan. Pendeta, gak gampang jadi pendeta, lebih gampang 20 tahun lalu. Beritakan Injil. Wah, sekarang bahkan martir-martir masih terjadi di 4 penjuru bumi. Di sana sini orang sungguhan mati karena kesaksian mereka dan karena firman Allah. Nggak usah nunggu nanti. Cuman pikiran saya begini, kalau gereja masih ada, gak bisa mereka muncul. Gak bisa. Jadi jika saya ngomong sama teman-teman yang beda pendapat, saya bilang gak apa-apa, ini gak pengaruh ke keselamatan. Ini namanya doktrin eskatologi. Artinya doktrin tentang akhir zaman. Ini tidak akan mempengaruhi keselamatan. Jikalau ternyata aku benar, lu harus kamsyah. Tapi kalau saya salah, ternyata kita masuk setengah jalan, gak apa-apa lah. Udah setengah jalan, jalani sekalian. Kita sekarang hidup itu loh, gak bisa hanya hidup bagi Kristus. Orang kalau mau ikut Kristus zaman ini harus berani mati. Apa-apaan kalau orang mau dibaptis sekarang aja takut-takutan, mau dibaptis sekarang ikut Tuhan. Berani kehilangan teman, berani dikucilkan. Zaman sekarang itu zaman edan, lebih susah jadi anak Tuhan. Kalau memang yang betul ternyata post tribulasi kita alami 7 tahun masa antikristus, ya monggo silakan, ayo I'm ready. Kita ini tiap hari kata Paulus sudah seperti domba yang mau disembelih. Karena Kristus dan karena umat Tuhan, enggak takut aku sungguhan. Tapi pikiran saya hanya ada sebuah pembaharuan akal budi secara logis. I think gak bisa ya. Mau sejahat apa dunia ini, masih ada gereja, masih ada kebangunan rohani, susah dia keluar. Sulit, gak bisa. Gak bisa. Terjadi pertobatan. Makanya itu, ini masa anugerah kita. Nah kalau sekarang aja masih ada gereja yang penuh dengan Roh Kudus, kita hanya melihat gereja-gereja yang bercelah. Sekarang masih ada orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, kita melihatnya itu selalu lubang pada donatnya. Yang kita lihat selalu contoh-contoh negatif orang Kristen dan pendeta. Gimana nanti dengan absennya orang-orang kudus? Kalau Anda tertinggal, gimana Anda bisa bertahan? Gimana imanmu bisa bertumbuh? Sekarang aja zaman kebangunan rohani, meskipun ini zaman edan, di sini orang-orang masih on and off dengan Tuhan. Di masa anugerah, kalau engkau tertidur, maka di masa aniaya kau akan mati. Maksud saya mati itu rohani. Sekarang itu 4 malaikat yang mau hendak merusakkan bumi, darat, laut, dan pohon-pohon. Ditahan pada tempatnya. Nanti setelah Tuhan mengangkat gerejanya, Tuhan akan bicara sama seorang malaikat, buka materainya.
Cilaka. Kesesatan belum seberapa zaman ini. Sekalipun tiap hari kita merasa sudah kiamat. Tapi belum saudara, ini masih masa anugerah. This is still the day of grace. Ayo tumbuh. Ayo bawa keluarga Anda yang belum kenal Tuhan. Ayo melayani. Dan saya tunjukkan di sini ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jangan salah, hamba-hamba Allah ayat 3 ini tidak termasuk saya, tidak termasuk Pastor Yohanes, tidak termasuk kita semua, Pak Sam, Pak Samuel Handoko, tidak termasuk kita. Karena hamba-hamba Allah yang dimeteraikan pada dahi mereka, dan Yohanes ayat 4 mendengar jumlah mereka, yaitu 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ayat 3 dan 4 adalah secara spesifik nubuatan terhadap ras Yahudi. Jadi 144.000 ini, apakah ini angka sungguhan atau simbolisme aja bahwa ada sekelompok besar orang yang dibangkitkan Tuhan? Pokoknya orang-orang ini nanti nyata ada. 144.000 ini bukan hamba-hamba Tuhan sekarang dari Indonesia, dari Amerika, dari Afrika, dari Asia, bukan. 144.000 ini adalah Jewish evangelist. Ini orang-orang Yahudi dari Israel, 144.000 penginjil yang dibangkitkan Tuhan, revival di akhir zaman. Ini revival susulan. Zaman sekarang, orang Israel itu tidak percaya Yesus. Dan susahnya pernah tahun 70-an, 1970 sekian, namanya Jesus Movement. Kegerakan namanya kegerakan Yesus. Itu banyak orang-orang Yahudi yang percaya juga, anak-anak muda khususnya. Dan itu, karena itu keluar yang namanya Messianic Jews atau Yahudi Messianik. Bedanya apa? Mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Sedangkan orang Yahudi sekarang percaya bahwa Allah Israel masih akan mengutus Mesiasnya. Oh, Yesus bukan, dia tukang kayu saja. Dia rabi, pengajarnya bagus. Jadi hubungan kita Kristen dengan Judaisme, itu sebenarnya hubungannya adalah hubungan sama sejarah. 3 agama ini sejarahnya dekat sekali. Yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Sangat dekat. Kita percaya Bapak Abraham, Musa dan sebagainya. Cuman bedanya di mana? Bedanya Yahudi masih sama kekristenan sampai di zaman Ishak. Itu kita masih sejalan. Tapi sampai Sulah dan Maleaki, mereka tidak percaya Matius. Bahwa perjanjian baru itu tidak mereka terima. Bahwa Yesus itu anak Allah. Mesias, di sini kita beda. Makanya gereja tidak perlu ikut-ikutan. Kita adopsi semua segala sesuatu dari Israel. Nggak perlu sih. Kita jangan mengalami kemunduran. Gereja perjanjian baru ini sekarang kemajuan. Israel harus nyusul. Israel harus nyusul. Kita belajar sejarah Israel karena kita belajar dalam terang kasih Kristus. Kita dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita bisa lihat Yesus Kristus. Tapi waktu mereka belajar Torah atau Taurat Allah, yaitu kitab perjanjian lama, mereka tidak lihat Yesus. Mereka menunggu siapa orang ini. Kita percaya itu Yesus, mereka tidak mempercayainya. Makanya kita tidak usah ikut-ikutan. Kita ini sekarang yang terdahulu. Tapi kita tidak boleh menghina. Karena kita ini cangkokan. Dicangkok karena iman, jadi jangan sombong. Jangan kita menghina umat pilihan Allah juga, orang-orang Israel, dan berkata, kalian kasihan deh lu. Nggak ada mereka, nggak ada kita. Yang nulis sebagian besar dari kitab yang ada di tangan kita itu, Alkitab itu orang Yahudi. Yesusku itu dari Israel. Cuman kita harus mengerti sekarang ini zamannya kita. Susah sekali menobatkan orang-orang Israel hari ini. Mau penginjil besar sedunia pergi ke sana, hubungan dekat dengan mereka hanyalah karena pariwisata, karena membawa devisa, karena kita membawa begitu banyak orang datang ke situ. But we don't see eye to eye, you see. Tapi mereka dengan kita tidak bisa melihat yang sama, karena di situ kita pilah dan beda, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi mereka Yesus Kristus adalah tukang kayu. Anak tukang kayu, seorang rabi atau guru. Supaya Anda mengerti ya, gereja kita nggak usah ikut-ikutan ke arah Yudaisme, karena kita enggak. Tapi kita harus mengerti, paham hari ini, this is our time. Ini waktunya kita. Kita harus berlari, kita harus sungguh-sungguh, kita harus memberitakan Injil ke seluruh bumi, lalu pengangkatan gereja-gereja.
Setelah itu di masa antikristus ada satu revival untuk orang Yahudi. Tapi waktu itu kalau ada yang tertinggal, it's not your time anymore. Sekarang susahnya nggak bisa kita mau menangkan mereka itu, mereka merasa, lu siapa? Iya sih, mengertilah kita tahu diri. Gimana kita gurui segala sesuatu yang bermula dari mereka. Mau kita punya gereja jutaan jemaatnya juga mereka tidak akan memandang. Mau kita hari ini pelayanan dengan berbagai macam mujizat pun mereka juga tidak akan look up. Karena orang Yahudi akan merasa, ini agama kami, kalian gak tahu apa-apa. Paham maksud saya? Karena itu sekarang waktunya kita berlari. Ini memang bukan zamannya kebangunan rohani orang-orang Yahudi. Susahnya luar biasa. Tapi nanti setelah gereja diangkat, masuklah masa antikristus. 3,5 tahun pertama kebaktian 1 saya sudah jelaskan. Itu antikristus akan naik daun. Ini pemimpin figur politis sedunia. Melalui suatu krisis global, dia bisa bangkit, diurapi oleh Lucifer dan setan sendiri. Orang ini akan menjadi jawaban seolah-olah bagi seluruh bumi. Tapi 3,5 tahun berikutnya ngeri, kelihatan warna asli. Supaya Anda mengerti ya, dunia ini akan ke arah mana. Jadi don't worry kalau sekarang Anda dengar perang lah, ini itulah, wah. Soal Iran, soal Israel, soal ini itu, wah sebentar lagi kiamat. Gak usah, tetap besok Senin ke kantor. Yang mau merit, tetap aturkan. Kapan? Tetap konseling pranikah, sebab perang dunia ketiga, not going to happen, kata firman Tuhan. Itu nanti di Harmagedon, dan perang Gog dan Magog. Tapi lain waktu. So much information ya, semoga Anda, makanya tadi saya sudah peringatkan kemarin minggu harus baca Wahyu 6-9 supaya bisa mengikuti. Nggak, jangan takut, waduh kalau gitu buat apa aku lulus kuliah, mama, aku DO aja, drop out aja, nggak usah S2 sana, kalau bisa S3, kalau bisa S-teler. Selesaikan, sebab Tuhan tidak akan datang kembali ke atas muka dunia sebelum Tuhan mengangkat gerejanya. Belum terjadi itu, kita masih di sini. Atau kita ketinggalan. Wah celaka kalau kita ketinggalan. Tapi kalau terjadi pengangkatan, please don't call me. I hope I will not be around. Kalau ada pengangkatan, jangan telepon saya ya. Telepon Pastor Yohanes. Oh enggak, Pastor Yohanes juga akan diangkat. Pastor Samuel apalagi. Kalau kita belum mati ya, pengangkatan terjadi. Do not call us. Jangan telepon kami, karena kami tidak akan ada di sini. Ya. Kalau sampai kami masih ada di sini, wah itu ada kefasikan. Itu berarti gembala pandir, pendeta pura-pura. Nanti lihat ya, Tuhan membuat pemisahan, sungguhan, fasik dengan benar. Bukan soal agama dan posisi, tapi soal iman pada Kristus dan buah-buah roh dalam pelayanan. I'm so thankful. Tuhan berkata sama malaikatnya, tahan tangan, 4 penjuru angin itu. Tahan, jangan rusakkan bumi atau laut, demi hamba-hamba yang dimateraikan. Dari dulu sampai sekarang Tuhanku gak pernah berubah karakter. Sebelum pengangkatan yaitu hari ini. Seringkali sesuatu itu harusnya rusak. Seharusnya kena murka Tuhan. Sudah dari sononya dihancurkan oleh Tuhan. Tapi gara-gara di dalamnya masih ada seorang yang dimeteraikan Tuhan. Seolah akhirnya sama Tuhan diluputkan. Cerita tentang kapal karam Paulus. 200 sekian awak kapalnya. Gara-gara Paulus seorang dan Lukas. Lukas itu biografernya. Kan dia yang menulis kisah para rasul ya kan. Dan Tuhan menampakkan diri pada Paulus, gara-gara kamu, semua awak kapal ini, termasuk semua penumpangnya, selamat because of you. Karena seorang pekabar Injil, karena seorang hamba Tuhan yang tulen, karena seorang yang punya meterai Kristus di dalamnya. Kan ada orang benar, kalau ada 10 aja Sodom Gomora gak dibakar. Sampai sekarang, Tuhan sampai selama-lamanya, dari dulu kekal selama-lamanya tetap sama. Nanti setelah gereja absen dari dunia pun Tuhan masih berbelas kasih pada dunia. Kalau Anda baca peta zaman, kalau Anda selidiki semua nubuatan ini, Tuhan itu terus ngasih orang kesempatan loh. Gak ada gereja pun masih dikasih kesempatan. Zamannya orang non-Yahudi sudah bukan zaman kebangunan rohani, sudah zamannya kebangunan rohani orang Yahudi pun, orang non-Yahudi masih dikasih kesempatan. Cuman tentunya dunia sudah beda. Kalau sekarang susah ikut Tuhan, nanti lebih susah. Hidup bagi Tuhan aja enggan, apalagi di zaman itu. Orang non-Yahudi yang mau terima Tuhan sudah pasti mati karena Tuhan. Udah pasti, udah 100%. Sekarang kan sebagian di dunia ini, nanti semua.
Saya nggak mengada-ngada ini semuanya dalam firman. Karena mereka akan dibasuh jubahnya dengan darah anak domba, tapi mereka juga dalam darah mereka itu bukan untuk keselamatan masuk ke surga. Masuk surga itu darah Yesus, bukan darahmu. Tapi untuk engkau, agar orang-orang yang ditinggalkan tidak menyangkal imannya, basuh dalam darahnya. Sekarang aja dikasih sama Tuhan fasilitas kebangunan rohani di mana-mana aja enggan. Mati bagi Tuhan aja masih belum. Hidup bagi Tuhan aja masih ragu. Bagaimana mati bagi Tuhan dia bisa teguh? Kalau saya ngomong gini bukan sembarangan. Saya kalau ikut Tuhan, gak berani mati untuk Tuhan. Gak usah hidup bagi dia. Hidup di akhir zaman. Kita orang Kristen aja, gak usah bilang pendeta, pekabar Injil segala. Kita ikut Tuhan tuh harus berani dianiaya, harus berani pikul salib. Harus berani menderita karena iman kita. Meskipun penderitaan kita mungkin tidak seberapa, paling dibenci tetangga. Apalagi jadi pendeta. Saya selalu ngomong sama orang-orang yang mau pelayanan. Saya bilang, kamu pelayanan, kamu siap menderita untuk Tuhan. Meskipun tidak tentu diizinkan seperti martir-martir Kristus. Tapi jangan ragu. Bapak ibu saudara, kalau Anda baca, Tuhan berkata, jangan rusakkan pohon, jangan rusakkan ini, itu, laut, bumi, sebelum kau meteraikan hamba-hamba pada dahi mereka. Sebenarnya berkat terbesar dalam setiap keluarga adalah kalau ada orang benar di dalamnya. Sampai hari ini konsep itu betul. Di dalam perusahaan Anda, tahukah ada perusahaan yang tidak bangkrut, tidak jadi hancur karena masih ada orang benar di situ. Mungkin bosnya, mungkin employee-nya, mungkin pekerjanya. Tapi janganlah kita ngaku-ngaku biar orang lain yang memujimu. Yusuf tidak ngaku-ngaku gara-gara aku Mesir aman. Enggak, Firaun yang bisa melihat sendiri. Janganlah kita ngaku-ngaku dan percaya, bos, bisnisnya bos itu tetap langgeng hari ini karena saya. Pecat, nanti akan dipecat besok. Nggak usah ngaku, tapi biarkan jadi de facto dan bisa menjadi fakta. Bahwa karena ada orang benar di dalamnya, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Sampai sekarang loh, meterai Tuhan itu benar. Nggak usah dibuka ya, tapi di 2 Timotius Paulus ngomong gini sama seorang anak muda. Dan dia berkata, dasar yang Tuhan taruh itu kokoh. Dan meterainya ini, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan siapa saja yang memanggil nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Tuhan tuh tahu siapa miliknya. Dan orang-orang yang punya materai Tuhan itu akan membuat perbedaan dimanapun Tuhan tempatkan. Zaman itu nanti ketika gereja perjanjian baru sudah tiada, entah gimana terjadi kebangunan rohani lagi seperti zaman Jesus Movement. Kali ini tercatat dalam nubuatan. Ada 144.000 Jewish evangelist, penginjil Yahudi. Yang dibangkitkan Tuhan di masa 7 tahun pemerintahan Antikristus. Sudah tidak terdengar lagi kebangunan rohani di antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa non-Yahudi sudah tidak terdengar lagi. Mari kita sekarang lihat ayat 5. Ini silsilahnya. Dari suku Yehuda, 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben, 12.000. Dari suku Gad, 12.000. Dari suku Asyer, 12.000. Batak tidak disebut di sini. Hokian nggak ada. Jawa, Sunda nggak ada. Afrika, Nigeria, nggak ada semuanya. Ya. East Coast, West Coast, Amerika nggak ada. Dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000, 12 kali 12, 144.000 penginjil Yahudi, ras Yahudi. Not Asia, bukan bule, bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Indonesia. Zaman udah beda. Ini masa 7 tahun pemerintahan. Supaya Anda mengerti, Wahyu 7 itu adalah masa 7 tahun itu. Tidak bicara masa kini. Tapi bicara apa ke masa sekarang? Sekarang waktunya kita berlomba. Sekarang waktunya kita maju. Dan sampai hari ini saya masih mendoakan Israel. Supaya Israel berbalik pada Tuhan. Tapi saya tahu, nanti bukan saya, bukan kita, bukan kami. Bukan. Itu bukan zamannya. Nanti Tuhan akan bangkitkan. Saya kasih bocoran ya, lompat ya. Nggak mungkin pembahasan kita hari ini sampai ke situ. Nanti Tuhan akan bangkitkan 2 nabi yang gak pernah mati. Untuk diutus ke mereka. Karena yang ini mempan. Kalau kita ini orang-orang non-Yahudi, mereka kira lu siapa? Tapi nanti akan ada 2 orang nabi
2 orang saksi lah, the 2 witnesses, yang akan mati martir pula di zaman 3,5 tahun terakhir pemerintahan antikristus, pas dia lagi gila-gilanya, dan murka Allah dicurahkan hebat-hebatnya atas dunia yang jahat yang sudah menolak dia, milih antikristus. Kayak mereka itu lebih memilih Barabas daripada melepaskan Yesus gitu loh. Waktu Yesus dihakimi oleh Pontius Pilatus, nanti 3,5 tahun terakhir itu akan terjadi kebangunan rohani. Mungkin dari kebangunan rohani 2 nabi inilah muncul 144.000. 2 orang nabi itu ditulis, ini bukan karangan saya, baca sendiri di kitab Wahyu. 2 nabi tersebut dikembalikan ke dunia. Kalau mereka bicara, semua telinga Yahudi pasti terbuka lebar. Tidak ditulis mereka siapa, asumsi saya, para ahli teologi pun berdebat soal ini. Kalau saya ditanya kemungkinan siapa, kemungkinan besar adalah Elia dan Henok yang tidak pernah mati memang. Elia kan disimpan sama Tuhan. Bukankah sudah dinubuatkan di Maleaki, pada akhir zaman nanti aku akan utus Elia. Memang Yohanes Pembaptis bergerak dalam spirit Elia, tapi dia bukan Elia, karena Kristen tidak ada reinkarnasi. Kristen itu kebangkitan. Nggak ada begini loh, ayo sana kalau jahat besok lahir jadi kelinci. Sana jadi kutu, sana jadi batu. Elia akan dikembalikan, 1 orang lagi, ada 2 orang yang tidak pernah melalui kematian, diangkat ke sorga. Di perjanjian lama kitab Kejadian namanya Henok, yang satu lagi di kitab Raja-Raja namanya Elia. Kalau ini turun, saya percaya orang Yahudi dengar. Zaman dulu, penginjil-penginjil besar yang bisa membawa jutaan orang kepada Tuhan aja datang ke Israel dihargai. Tapi dihargai sebagai teman, sebagai rekan pariwisata, religiusi, ziarah. Tetapi mereka tidak percaya. Peduli amat lu siapa. Tapi kalau yang bicara Elia, dengar mereka. Elia akan dikembalikan. Jadi Elia disimpan, karena Elia bukanlah zamannya gereja non-Yahudi. Elia sekarang nih zamannya non-Yahudi nih, zamannya Roh Kudus melalui believers, melalui orang-orang percaya pada Kristus. Melalui believers, melalui gereja, melalui the New Testament Church, yang terdiri di dalamnya ada rasul, ada nabi, ada guru pengajar, ada gembala, ada penginjil, dan ada tubuh Kristus berupa-rupa pelayanan. Ini waktunya kita. Dan kalau Anda kira kita selama-lamanya di atas muka dunia, Anda salah. Kita mati aja tahu kok, kita aja tahu bahwa kita akan mati, sedangkan kita tahu kita tidak bisa sepanjang umur itu, kita tidak bisa hidup ratusan tahun. Dan belum lagi kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali. Elia disimpan bukan untuk gereja perjanjian baru. Tapi Elia disimpan untuk nanti akhir zaman itu. Saya percaya Henok juga. Henok kan hilang. Anda baca kitab Kejadian. Dia berjalan dengan Allah 365 tahun. Lalu lenyap. Hal-hal ini perlu tahulah. Sekali-kali apalagi di hari kenaikan seperti ini Anda harus mengerti bahwa rencana Tuhan itu tertata. Yang kita nggak tahu adalah waktunya. Dan apa yang terjadi setelah pengangkatan itu kita harus mengerti. Nah, saya tunjukkan sekarang dari susunan 12 suku tersebut, ada satu suku yang missing, yang hilang. Sadarkah Anda waktu Anda baca tadi, suku Yehuda, Ruben, Gad, Asher, dan sebagainya, ada satu suku yang hilang namanya suku Dan. Coba Anda baca. Dan itu di Israel itu sebelah utara. Suku-suku waktu dapat alokasi tempat masing-masing atau wilayah oleh Yosua, waktu merebut Kanaan, dan dapat yang paling atas, yaitu di utara sana. Jadi mungkin daerah Hermon sekarang, daerah Galilea sana, utara Israel, kalau Yerusalem bawah. Nah suku Dan ini kok nggak ada? Saya kasih interpretasi, oke? Menurut saya, suku Dan ini nggak ada karena memang suku Dan itu melakukan suatu kejahatan yang susah sekali untuk dihapuskan. Karena kejahatan ini menyingkirkan dia yang menghapuskan dosa. Suku Dan di kitab Hakim-Hakim, di zaman baru aja entas dari Yosua, mereka mendirikan satu religious system. Yang ini kita perlu buka rasanya. Hakim-Hakim 18 ayat 30, munculkan aja di depan sini. Saya tunjukkan suku Dan supaya Anda mengerti apa yang Tuhan paling benci, oke? Don't do this kalau Anda masih sayang hidupmu dan sayang anak cucumu. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Ini di kitab Hakim-Hakim, waktu umat Israel transisi dari Yosua ke raja-raja. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya jadi imam bagi suku Dan, jadi pendeta-pendetaan
tapi demi penyembahan berhala sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Perhatikan, dan memperkenalkan penyembahan berhala pada orang Israel. Tahu nggak yang ngikut langsung siapa? Cucunya Musa, anaknya Gersom. Musa membelah Laut Merah, turun ke bawah itu Gersom. Gersom bawanya lagi Yonatan, itu jadi pendeta di-hire sama satu kelompok religius penyembahan berhala untuk Israel, untuk menggantikan Allah. Tuhan benci itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan Tuhan kutuki suku Dan. Suku Dan tidak ada tuh di dalam kebangunan rohani itu. Jikalau kita menyembah berhala, anak cucumu akan ditolak oleh Tuhan. Udah gitu aja ya, tak buat simpel ya. Dan dia akan menghukum sampai 3-4 keturunan. Makanya itu untuk lepas dari jerat penyembahan berhala itu mesti harus ada bayar harga di generasi 2-3. Itu mesti ada yang berdoa, pendoa syafaat atau gimana. Mesti ada perjuangannya dulu, tidak semudah itu. Karena itu saya tidak semerta-merta saya serahkan anak saya pada dewa. Saya mau serahkan ke Yesus. Karena di ayat yang sama dikatakan kalau Tuhan yang mengutuk 3-4 keturunan mereka yang menyembah berhala, Tuhan itu akan memberkati 1000 keturunan mereka yang takut akan Tuhan. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan jangan ke ahli nujum, jangan pakai ramal-ramal, dan jangan jadi peramal. Anda akan dibenci sama Tuhan. Kalau Tuhan benci itu bukan berarti seperti manusia ya, Tuhan membenci orang. Tuhan itu sudah mengasihimu dulu mati di kayu salib. Tapi orang yang menyembah berhala, apalagi sudah tahu kebenaran. Orang itu menyalibkan Yesus kedua kali, sudah tidak ada lagi antibiotiknya. Begitu benci. Tuh, suku Dan itu dihapus. Hapus sama Tuhan. Tapi saya tunjukkan, waktu itu kan saya nggak terima ya, waktu saya baca begini saya rasa pasti ada kesempatan kedua. Sungguhan kan, kecurigaan saya akan Tuhan terbukti. Bahwa Tuhan itu baik sekali. Nggak usah dibuka, Yeskiel 48 itu kan nubuatan tentang milenium atau kerajaan 1000 tahun waktu nanti Kristus kembali ke dunia. Dan dia akan memulihkan kerajaannya secara fisik di bumi ya, bersama dengan orang-orang kudusnya. Itu setelah nanti kejadian Harmagedon, setelah Kristus datang kembali, 7 tahun setelah masa antikristus itu, Yesus akan mendirikan 1000 tahun masa damai. Itu semua dalam firman. Dan di pasal 48 ayat 1 yang dipulihkan adalah wilayah Dan. Saya itu kayak mau nangis waktu baca itu, Tuhan, ya kan? Aku sudah tahu, murkamu itu memang besar. Kasih setiamu jauh lebih besar. Nah, saya ngomong gini bukan berarti kita boleh mencobai Tuhan. Saya ngomong gini itu justru kita harus takut akan Tuhan. Tapi kita harus menghormati Dia dan mengasihi Dia lebih dari itu. Dan mungkin ini dikonek-konekkan ya siapa tahu. Tapi waktu saya pergi ke Israel terakhir kali ke situ, saya bicara dengan ada seorang guide yang seorang profesor dalam arkeologi dan orang Kristen pula. Saya adu bicara gitu tuh enak, nyantol. Bukan kami ini terpelajar, saya nggak terpelajar, saya cuma S1. Cuma waktu saya ngomong-ngomong sama dia, saya bilang, terus ada juga yang berkata gini, sekarang itu ada orang-orang yang membuat masalah di Israel, itu kita nggak akan tahu, karena itu nggak masuk ke international news, itu masuk ke berita lokal. Yang bakar-bakar, yang ini, itu ekstremis-ekstremis yang bakar gereja, bakar apalah, itu adalah suku Dan. Loh, saya bilang kok bisa tahu suku Dan? Bukankah 10 suku Israel itu kan punah? Waktu mereka dijajah oleh Asyur atau Assyria, itu kan terpencar-pencar. Iya memang, kalau secara nasional punah, karena mereka kawin campur sudah nggak murni. Kawin campur. Tetapi secara tradisi keluarganya pasti mereka masih pegang track record atau silsilah. Kalau Anda lihat sekarang di Israel, kalau ada yang pernah pergi ke situ, tentara-tentara yang masih muda, ada yang hitam sekali seperti orang Afrika. Mereka datang ke situ, dan mereka menunjukkan bukti bahwa mereka adalah turunan Yahudi. Mungkin itu Salomo bersama dengan ratu dari Ethiopia itu yang datang, siapa tahu. Salomo istrinya begitu banyak. Mereka menunjukkan bahwa orang Yahudi diterima dan mereka menjadi orang Israel. Suku Dan itu jadi masalah hari ini. Dan kalau antikristus itu siapa saya tidak tahu. Jangan bilang antikristus adalah kokoku. Loh. Kenapa? Karena dia jahat. Antikristus siapa? Tetanggaku, bosku tuh antikristus. Sejahat-jahat orang itu dia itu masih orang. Antikristus itu sudah beda level lah. Guys, beda level. Jangan dikira antikristus. Hitler pun ada apa-apanya. Oke? Antikristus ini saya sekalian kasih Anda karena Anda sudah dewasa, sudah berapa tahun jadi orang Kristen dan gereja ini terus dapat pengajaran jadi saya rasa aman. Izinkan saya untuk mengatakan bahwa sebenarnya antikristus orang bilang si inilah tokoh inilah, jangan sembarang tunjuk ya karena kita tidak tahu. Kalau sampai Anda tahu berarti Anda sudah ketinggalan.
Kalau Anda tahu berarti Anda tertinggal. Sebab saya tidak akan melihat antikristus itu. Bukan karena saya takut. Sekarang aja roh antikristus di mana-mana. Gereja ditentang, pendeta dihina, orang Kristen di ini. Berapa kali? Saya masih ingat pada waktu khotbah di salah satu negara, saya nggak mau sebut mana. Saya khotbah dengan sniper yang sudah siap tembak dada saya. Saya nggak takut mati. Yang pernah ikut KKR saya di Palestina, Anda tahu kan? Ulah saya seperti apa ketika saya sudah dapat spotlightnya untuk Tuhan, saya beritakan Injil di alun-alun. Saya tidak takut mati. Tapi, saya mau tunjukkan pada Anda bahwa, saya jadi lupa mau ngomong apa. Saya tunjukkan bahwa di zaman antikristus, itu beda. Dan kalau Anda lihat suku Dan ya, yang mereka membuat kerusuhan segalanya itu suku Dan. Ada satu lagi yang janggal, coba lihat ayat 8. Dan dari suku Zebulon, 12.000 dari suku Yusuf. Mana ada suku Yusuf? 12 suku Israel, ada 2 itu Yusuf tidak dicantum, dimasukkan anaknya. Jadi 12 suku Yakub itu 10 anak, 2 cucu. Mewakili papanya, namanya Manasye dan Efraim. Kalau Anda lihat di ayat 6, ada tertulis dari suku Manasye. Manasye masuk, kokonya masuk di dalam silsilah ini. Termasuk dari suku itu akan ada orang-orang percaya, Messianic Jews atau Yahudi Messianic, akan ada bahkan penginjil-penginjil, revivalist, ras Yahudi, di zaman antikristus, Manasye disebut. Jadi keluarga itu dipilih sama Tuhan. Padahal pada waktu Yakub memberi berkat, seperti Esau dan Yakub taruh ke tangan kanannya di kepala Titi adiknya yaitu Efraim, tangan kirinya di Manasye, dibenerin sama Yusuf, salah pak, ini anakku begini susunan kelahirannya, papanya silangkan lagi. Tapi Efraim kok tidak disebut, padahal Efraim itu adalah suku terbesar di utara. Di selatan itu suku Yehuda, Yesus dari suku itu, dan juga Daud. Paham ya? Efraim itu suku besar. Makanya itu zaman-zaman raja-raja tidak disebut bangsa Israel Selatan. Mereka disebut suku Yehuda, Benyamin sudah tercakup. Kalau di atas 9 suku lainnya nggak disebut. Efraim itu berarti semua, dan termasuk Manasye, Naftali, Simeon, semua kena. Paham ya? Nah kenapa Manasye disebut? Efraim kagak. Sekali lagi, Efraim juga menyembah berhala. Saya nggak berani sungguhan menukarkan Tuhan dengan apa. Tuhan itu kasih. Tapi jangan terus kita kira kasihnya lemah. Seorang suami yang mengasihi istrinya bukan berarti dia posesif, cemburuan, enggak. Tapi kalau istrinya madu dia nggak akan mau. Karena dia punya kebanggaan diri, dia punya harga diri. Seorang istri yang punya harga diri juga tidak mau dimadu sama suaminya. Apalagi Tuhanmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan ditulis di sini dari suku Yusuf. Manasye disebut Manasye, Efraim ditiadakan disebut dari suku Yusuf. Hosea 4 ayat 17 nggak usah dibuka. Bunyinya begini, saya ingat karena pendek. Ya. Dan Efraim, nah itu dimunculkan juga nggak apa-apa. Ya, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Ini kata-kata Tuhan. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Let him go. Hati-hati ya. Anda harus tahu dari semua dosa yang Tuhan paling benci satu. Penyembahan berhala. Jangan coba-coba ke sana. Suggest pun jangan coba sarankan ke situ. Dengan cepat aja, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya di ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Yohanes melihat sorga sekarang. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Berhenti di ayat 9, saya jelaskan. Dikatakan dengan jelas bahwa Yohanes di Pulau Patmos mendapat pewahyuan, bukan hanya lihat zaman antikristus dan kebangunan rohani bangsa dan rasnya sendiri, Yahudi. Tapi Yohanes melihat sorga. Ternyata di sorga ada kumpulan besar orang banyak. Jadi Anda yang merasa diri minoritas di tempat kerja atau di rumah, lupakah Anda kitab Ibrani berkata ada banyak saksi di sorga? Tahukah lebih banyak yang menyertai Anda? Tahukah sebanyak-banyak orang binasa di dunia memang sempit jalan ke sorga? Banyak orang yang akan masuk ke sorga. Inilah kabar baiknya, Tuhan tahu siapa miliknya, meterainya, Tuhan meteraikan mereka yang menjadi miliknya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.
Dan di sorga, ini adalah deskripsi. Yohanes berkata, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta. Jadi dari kalimat ini aja saya bisa ambil kesimpulan bahwa di sorga kita tetap akan unik. Di sorga orang bisa lihat bule adalah bule, Asia adalah Asia. Karena ditulis di sini dari segala bangsa, dari suku, dari kaum dan bahasa. Kita kira semua kita gentayangan, tidak. Kita semua kan ada berada dalam tubuh kemuliaan. Bukankah hari ini, hari Kamis yang indah kita rayakan hari kenaikan? In heaven, dalam kemahatauan Tuhan, meskipun kita tidak maha tahu, tapi kita pasti lebih tahu daripada di dunia ini. Kadang-kadang kita lihat foto orang yang lama, ini siapa? Ini aku. Waktu dulu umur 20, orang tidak recognize, mengenali. Tapi di sorga, kita akan tahu siapa adalah siapa. Saya curiga di sorga nanti, saya bisa kalau melihat Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, saya kan bisa membedakan mana Ishak, mana Yakub. Karena saya berada dalam kemahatauan Allah. Tapi saya sendiri tidak maha tahu. Di sorga itu akan ada kumpulan besar dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa. Orang yang mati sampai ke sorga, namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka tidak lenyap. Kita akan tahu siapa adalah apa di dunia dulu apa, tahu. Cuman Tuhan akan hapus air mata. Ini membuat saya tidak takut gitu loh untuk mati. Membuat saya tidak worry. Kalau seolah-olah setelah meninggal itu putus segala hubungan. Setelah mati itu ya sudah. Gak ada cerita. Not really. Bagi kita yang punya hidup kekal, life continues. Haleluya, indah ya. Indahnya anak Tuhan orang Kristen itu. Yang lahir baru ya, bukan Kristen-Kristenan. Yang kenal firman. Dan dikatakan di sana orang-orang itu bukan hanya pakai jubah putih. Itu so pasti karena kita semua ditebus oleh darah Yesus. Tapi mereka pegang daun palem di tangan mereka. Katakan daun palem. Daun palem itu seperti yang dipakai oleh kaisar itu loh. Kalau Anda lihat, bahkan sekarang pun kalau ada logo-logo pizza contohnya Caesar apa itu kan ada palemnya di sini atau ada daunnya. Itu juga zaman Olimpiade dulu. Ketika dipopulerkan oleh Roma, di kolisium-kolisium tersebut yang menang, itu loh yang lari telanjang, yang lempar batu, semua zaman-zaman purbakala. Sekarang hanya ada patung-patungnya. Ya, itu kalau menang dikasih daun palem. Daun palem itu bukan jubah putih, daun palem itu untuk orang yang menang. Saya nggak ngerti ini maknanya apa, tapi intinya adalah kalau kita hari ini diizinkan mengalami pencobaan, mengalami ujian, mengalami tantangan, kita tetap setia pada firman dan setia pada Tuhan. Percayalah, ada daun palem untukmu di sana. Dari sini kita kan nggak lihat orang karbitan ya, seperti penyamun di samping kiri atau kanan, langsung naik ke sorga. Di sini sebagian besar the saints atau sebagian besar orang-orang kudus yang sampai ke sono, mereka akan memegang daun palem. Berarti mereka melalui satu kehidupan yang penuh tantangan dulu. Lalu mereka setia sampai Tuhan, setia sampai mati. Dan bukan hanya dikasih jubah kudus, dikasih daun palem, pengakuan dari Tuhan, well done. Saya cuma setiap hari mimpi, saya nggak ngerti daun palem itu apa. Emangnya kita hidup bagi Tuhan itu perlu upah, bukannya kita bisa masuk surga aja, udah upah. Tapi saya nggak tahu Tuhan itu begitu murah hati. Itu jadi motivasi saya. Saya cuma berkata dalam hidup saya, aku mau setia. Aku mau sampai garis finishnya, I want to finish well. Aku nggak boleh nanti di surga cuma pakai jubah putih itu. Aku mau pegang palem dan berkata, hello, aku sama-sama menang dengan kamu. I want to win. Aku mau menang. Apapun profesi Anda, pendeta, pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa. Sebagai orang Kristen, kesaksian iman kita jangan tercelah. Kita mesti menang sampai pada akhirnya. Udah jangan ngeluh lah. Kalau bisa sembuh, kalau nggak sembuh pun nggak apa-apa. Yang penting pokoknya aku setia dan taat padanya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru ayat 10. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, kita baca saja. Sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur. Dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapa mereka? Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Jadi ada satu tua-tua ngomong sama Yohanes. Who are they? Mereka siapa? Ini perlu saya jelaskan sedikit. Maka kataku kepadanya, kata Yohanes nih, Tuanku, Tuhan yang mengetahuinya. Rasul pun tidak tahu kalau di sebelah sisi dunia. Kita yang hidup ini, seperfect apapun iman kita masih melihat dengan samar-samar seperti di kaca buram. Seorang anak Tuhan yang sudah mati, padahal di dunia dia itu seperti biasa, di sorga dia lebih tahu dari rasul manapun. Seolah-olah kalau saya khotbah gini kan kedengarannya pintar ya.
Ini saya kalau dibanding dengan orang yang ada di situ, satu aja cuil satu. Saya kayak idiot. Gak tahu apa-apa. What glory awaits us. Kemuliaan yang luar biasa yang menunggu kita di alam baka di rumah Tuhan selama-lamanya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan yang mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari tribulasi, tribulation. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Saya jelaskan, ini penting sekali, tidak bisa saya lewatkan. Yohanes ditanya sama satu orang tua-tua di sana. Ini bukan malaikat. Dalam penglihatan, roh Yohanes dibawa naik ke sorga. Wahyu 4, naiklah kemari. Tuhan berkata, come up. Yohanes mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak bisa diulangi. Nggak ada satu orang pun bisa mengulangi pengalaman seperti ini dan menulis Alkitab lagi. Semua pengalaman kita berikutnya harus sesuai dengan firman. Meneguhkan itu, baru sah. Tapi Yohanes mengalami sesuatu dan salah satu tua-tua, one of those believers, salah satu orang percaya dari kumpulan besar di sorga, bertanya sama dia, menurut kamu siapa ini? Si rasul yang seolah-olah maha tahu di dunia, tinggal sisa dia satu-satunya rasul anak domba, yang lainnya martir semua. Dia berkata, I don't know. What an honest servant of God, hamba Tuhan yang sangat jujur. Hari ini saya ngajar begini juga, saya nggak tahu semuanya. Saya nggak tahu palem itu artinya apa, tapi saya tahu itu ada. Saya tahu pahala itu ada, sekalipun Tuhan nggak perlu memberi kita upah lagi. Saya tahu Tuhan itu murah hati dan itu ada. Dan saya kalau tidak khotbahkan ini saya akan menyesal. Saya nggak mau hutang darah dengan siapa-siapa. I preach this to you and to me. Saya mengkhotbahkan ini untuk Anda dan untuk saya. Mereka ini adalah orang-orang, inilah jawaban tua-tua itu. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dari kata kesusahan yang besar itu tribulasi, tribulation atau penderitaan. Berarti orang-orang ini kemungkinan besar mati semua. Matinya tidak wajar, matinya itu semuanya martir. Siapa mereka? Orang non-Yahudi yang ketinggal, tapi di zaman kebangunan rohani itu mereka insaf sadar. Mungkin satu rumah berlima, ya kan? Sisa papa yang belum kenal Tuhan, tapi ogah-ogahan. Mama dan anak-anaknya bangun tidur, dia lihat tinggal bajunya. Ya baju nggak dibawa lah, apapun mereknya. Lalu kita dilihat di kamar semuanya masih terkunci itu, gembok rumah. Tapi tidak ada anggota keluarganya. Anak-anaknya di AOG, Army of God. Ada yang di Eagle Kids, masih kecil, anak yang terakhir. Papa sendirian. Mungkin papa waktu itu ambil Alkitabnya mama. Lalu ingat, istrinya pernah cerita, tanggal sekian Pastor Philip khotbah. YouTube masih ada by the way. Jadi dia klik di YouTube, dia bertobat. Tapi sudah ada gereja Tuhan. Telepon ke gereja, Pastor Yu tidak ada. Tutut receptionnya pun semoga hilang. Kalau enggak kan berarti kita simpen orang berdosa. Dia datang ke rooftop, saya kasih contoh ya misalnya. Dia cari, ini untuk kalangan sendiri ya ceritanya ya. Nggak ketemu, tapi yang ketemu semuanya rooftop ini penuh. Padahal nggak ada jam ibadah. Itu suatu hari, taruhlah suatu hari Kamis. Setelah CNN, BBC semua menayangkan dan semua major news channel menayangkan sebuah fenomena yang tidak bisa kelihatan dan dunia dalam sekejap masuk dalam chaos, kekacauan yang tidak pernah terjadi. Disitulah groundworknya untuk antikristus itu bangkit. Banyak orang-orang yang ditinggal sini yang tahu dan mereka dengar di YouTube misalnya. Ini saya hanya cerita ya. Mereka pada nangis di gereja tapi tidak ada lagi yang doakan. Pendoa-pendoa yang tulisannya prayer tinggal seragam. Seragamnya di berjatuhan di mana-mana sudah tidak ada. Mereka maju sini nangis. Tunggu sampai malam pun pendeta tidak kembali. Dan mereka satu dengan yang lain. Itu masih ada orang-orang yang bertobat. Nanti dari non-Yahudi masih ada. Dan mereka pun diselamatkan. Dan jangan lupa, mereka akan masuk ke sorga bukan dengan darahnya. Sekalipun mereka curah darah. Tetap yang membuat putih adalah darah anak domba. Itu supranatural, karena darah buat merah. Gak percaya itu baju putih kenain darah. Jadi putih atau jadi merah. Ini berarti supernatural washing of the blood. Tapi Alkitab mengatakan mereka akan keluar dari kesusahan besar. Berarti mereka itu survivor. Mereka survive the greatest tribulation. Asumsi saya waktu baca ayat ini. Yang non-Yahudi ya. Karena yang Yahudi bukan urusan saya tidak bisa apa-apa. Karena mereka nanti urusannya 144.000 penginjil mereka.
Dan juga nanti ada 2 saksi itu kemungkinan Henok dan Elia. Saya tidak tahulah. Dan itu firman. Interpretasi yang saya tambahkan itu bisa membuat Anda jadi lebih mengerti. Tapi yang firman 2 saksi itu tidak bisa diubah. Henok, Elia atau bukan, itu bukan urusan. Tapi yang Yahudi, saya beri, non-Yahudi, Anda dan saya. Dalam wilayah kerasulan kami. Kalau hari itu terjadi, bukan lagi mati, hidup bagi Kristus. Menyangkal diri. Nggak bisa. Anda tidak mungkin bisa hidup di dunia tanpa menyangkal Kristus. Waktu itu. Mesti mati. Nggak bisa nggak. Zaman-zaman kita kena pandemi aja, mana bisa terbang tanpa, mana bisa travel ke sini sana tanpa requisite requirement, belum apa-apa. Itu baru kekacauan satu wabah. Nggak bisa. Nggak bisa kecuali, 666 di sini. Nggak bisa, you nggak bisa survive. Kecuali Anda berkata, tidak mau. Dan papanya yang ditinggal oleh 4 anggota keluarga, mama dan istri dan anak-anaknya. Dia pasti berkata, aku mau ikut istriku dan anak-anakku. Akhirnya dia tahu ini apa waktu dia dengar khotbah, ini ceritanya. Dia tahu ini apa, sudah dinubuatkan, ternyata betul. Wah, kenapa aku benci pendeta itu dulu? Nah, tahu rasa sendiri. Enggak. May God spare you from all this. Biar Tuhan meluputkan Anda. Dan akhirnya dia berkata, aku mau ikut istri dan anak-anakku. Baiklah. Starve to death. Secupak gandum sedinar, kebaktian 1 saya jelaskan. Seliter 200.000, seliter beras. Ready to starve to death. Siapa mau bantu kamu? Di masa-masa kekacauan dunia itu siapa mau kasih kamu makan? Penjarahan dan sebagainya. Saya tidak nakut-nakut, ini firman. Cuman saya coba buat praktis untuk Anda mengerti kira-kira bagaimana terjadi. Ini baru kulitan. Karena yang sesungguhnya terjadi gimana, don't ask me. Oh, by God's grace dengan anugerah Tuhan, I won't be here. Nangkep ya ini ya, mereka keluar dari masa tribulasi. Mencuci jubah mereka, membuat putih dalam darah anak domba. Terakhir ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka. Ini indah. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, ini di sorga. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sebab anak domba yang di tengah tahta, ini bicara tentang hubungan Kristus dengan kita di dunia, akan continue di sorga, dia tetap adalah gembala kita. Bedanya di sorga, kami tidak akan jadi gembala sidangmu lagi. Anda sudah sama gembala agung loh, ngapain? Pakai perantara. Nggak perlu. Waktu itu, hubungan Kristus dengan kita jauh lebih indah daripada ketika kita alami dia di dunia. Waktu itu kita akan lihat dia muka dengan muka. Entah gimana, kalau ada kumpulan besar, manakah bisa Tuhan melayani satu persatu? Disinilah welcome to the knowledge of the supernatural presence of Jesus. Omnipresence atau kehadiran Tuhan yang maha hadir di mana-mana. Gimana? Saya yakin anaknya waktu sampai ke surga, Papa. Waktu diangkat pasti gimana kan? Robek di tengah kan? Saya tidak tahu gimana, tapi Tuhan akan hapuskan air mata. Itu bukan berarti Tuhan hilangkan memori mereka, tapi Tuhan punya sapu tangan yang kita nggak punya. Saya dapat kesempatan yang cukup. Engkau tidak lagi bertanggung jawab atasnya. Aku lebih mengasihi dia daripada kamu mengasihi dia. Sudahlah, kemarilah. Masuklah dalam bahagia Bapakku. Yang tersisa itu nanti akan urusin. Entah Tuhan akan ngomong sesuatu, entah Tuhan akan bilang, Roh Kudusku masih ada di dunia. Siapa bilang Roh Kudus diambil? Yang diambil adalah gereja yang penuh Roh Kudus. Yang disisakan adalah gereja yang pura-pura. Orang Kristen yang dimuntahkan suam-suam kuku itu. Tidak akan terangkat. Dan Tuhan akan pasti mengatakan sesuatu yang menghibur hatinya. Waktu masuk ke gerbang sorga, tidak ada air mata. Tuhan punya sapu tangan yang kita tidak kenal. Bagaimana dengan orang yang keluarganya binasa, nggak sempat nggak sempat mengenal Kristus sebagai juru selamat? Tuhan pasti punya cara sebelum seorang masuk ke sorga, menghapus semua penyesalannya. Saya nggak tahu itu pasti beyond atau melampaui semua ilmu counseling yang kita ketahui. Karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha bijak. Tapi yang pasti, selama kita hidup, kita nggak boleh menyerah dulu. Supaya nanti tidak perlu banyak dilap sama Tuhan. Saya nggak mau. Saya harap nanti Tuhan nggak perlu pakai. Tetap perlulah sebagai hamba Tuhan, saya pasti pernah tak sanggup membawa seseorang pada Tuhan. Saya harap waktu itu ada sapu tangan yang akan mengelap matanya para hamba-hamba Tuhan. Sudah, tugasmu sudah selesai. Mereka bukan tanggung jawabmu, kamu bukan Tuhan. Mungkin satu kalimat dari Tuhan membuat saya cukup puas. Kamu bukan Tuhan. You cannot save the whole world. Baik Tuhan.
Satu, dari semua dosa Tuhan paling benci penyembahan berhala. Catat itu. Oh, no play this one. Jangan main-main dengan ini. Jangan coba-coba dengan yang ini ya. Dari semua dosa Tuhan paling benci yang wahid. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dua, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada murkanya. Itu yang kita pelajari hari ini. Semurka-murka Allah itu tetap kasihnya itu loh. Aduh, orang Yahudi itu nolak dia itu seperti apa? Coba bayangkan. Disimpan, tunggu. Nanti kalau Anda baca seluruh kitab Wahyu itu mau nangis saja. Kudu mau nangis. Saya nggak lihat antikristusnya. Di zamannya nanti 1000 tahun masa itu Tuhan masih kasih kesempatan di Taman Eden. Dunia nolak lagi. Ujungnya dunia kembali memberontak. Perang Gog dan Magog pun terjadi. 1000 tahun itu banyak orang hidup lama. Orang hidup sampai 100 tahun dianggap kena kutuk. Itu nanti ujungnya Tuhan masih kasih kesempatan. My God never gives up. Dia punya kasih itu satu tipe, stubborn love. Cintanya Tuhan sama dunia itu ya, pengku keras kepala cintanya. Setia. Kasih Tuhan itu lebih gede daripada murkanya. Karena itu di sini ada yang berkata, mungkin Tuhan tidak mau terima aku lagi. Ngomong apa itu? Apa Tuhan bisa ampuni dosaku? Aku sudah hancur, babak belur. Apa itu selama Anda masih hidup? Kasih Tuhan itu lebih besar. Dia bisa pulihkanmu. Mungkin ada konsekuensi yang sudah terjadi. Hamil di luar nikah masa ditelan lagi? Lahirkan. Jangan digugurkan. Tapi kalau Anda berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkanmu. Dan anak itu diadopsi oleh Tuhan Yesus. Saya dorong Anda untuk percaya kasih karunia itu lebih besar. Tapi jangan mencobai Tuhan karena mentang-mentang kasihnya besar. Gak apa-apa, nanti diampuni lagi. Orang yang seperti itu. Orang yang kualat. 3. Masa anugerah bangsa non-Yahudi adalah sebelum pengangkatan gereja. Anda satu keluarga bertiga, berempat, berlima, bertujuh. Sekarang waktunya melayani Tuhan. Sekarang waktunya sama-sama ke gereja. Sekarang waktunya kita dibaptis yang belum. Nunggu apa lagi? 1, 2, 3, munculkan di depan semuanya. Anda bisa foto sekalian. 1, 2, 3. Jebret, 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 jebret. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Anda diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan ya. Oh haleluya. Haleluya. Nyanyikan satu lagu, saya tahu agak overtime di ibadah ini yang streaming. May God give you grace untuk pertukarannya. Oh, jemaat, kalau cuma sisi waktu setengah jam saja. But I'll make it quick. Let's sing this song together. Haleluya. Di altarnya ku bawa hidupku. Ku bawa